Lumayan nih cuy, duit buat jajan dari aplikasi pinjol ilegal beranak ini yang masih baru, yang masih fresh, dan tentunya belum banyak orang mengetahui. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa DC lapangan, dan untuk di aplikasi ini bisa menggunakan rekening orang lain. Dan untuk aplikasi ini masih rada error ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan. Dan jika lo ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan juga taati protokol kesehatan 3M, dan ya tidak lupa untuk berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang oleh penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol-pinjol ilegal? Apakah mungkin udah pada cair, atau mungkin udah jatuh tempo, atau mungkin udah pada borong untuk limitnya, atau mungkin juga masih digantung dan masih di auto, atau malah masih kena prank dari pinjol-pinjol ilegal ya? Nah, kali ini sesuai dengan di video awal saya, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang cocok banget buat digaskan untuk Galbay saat ini ya. Karena aplikasi ini masih baru banget, masih fresh, dan juga orang-orang pada belum tahu untuk aplikasi ini. Ya, palingan bentar lagi akan viral ya. Nah, makanya buat yang gaskan di aplikasi ini itu ya rata-rata di ACC ya, karena juga aplikasi ini masih rada error ya. Dan tentunya di sini gua mengajukan dengan menggunakan data Galbay di aplikasi pinjol ilegal beranak Tinkerbell dengan rawatan hanya aku laku doang sih ya. Walaupun memang ada beberapa orang yang mengajukan tanpa rawatan, ya mengalir aja ya cuy untuk pencairannya. Tetapi kalau mempunyai rawatan sih itu sebenarnya lebih bagus, tapi nggak menjadi jaminan itu kita bisa di ACC 100% ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman sebenarnya 2 juta rupiah, tetapi jangan berharap bisa dicairkan seperti ini juga ya. Soalnya ini aplikasi pinjol ilegal ya. Jadi ada biaya pemotongan, dan bahkan untuk pembayarannya lebih besar daripada peminjaman pokok. Yang masuk ke rekening ini hanya 1,5 ya teman-teman. Padahal dari jumlah peminjaman ini harusnya yang cair 2 juta rupiah ya. Dan di sini tenornya apalagi hanya 7 hari. Nah, makanya buat yang bertanya-tanya, "Bang, kok tenornya hanya 7 hari, Bang? Nggak ada yang lebih lama gitu?" Nah, ini sudah seperti gini ya cuy. Karena pinjol ilegal tuh kadang bahkan ada yang dapetin seperti gua dulunya itu hanya 3 hari, hanya 1 hari, dan untuk pengembaliannya malah lebih besar. Nah makanya ya kalau memang kalian nggak pengen Galbay, mending ke pinjol legal OJK saja, karena itu lebih murah dan juga biaya bunganya sangat rendah banget. Apalagi di aplikasi ini kalau misalkan kalian Japo ataupun Galbay itu pasti sebar data ya. Dan ya untuk DC-nya sih belum ngomel-ngomel saat ini, mungkin seminggu lagi atau gimana ya. Padahal ini udah Galbay beberapa hari, dan untuk denda keterlambatannya per harinya itu bisa sampai 80 ribuan sampai dengan 100 ribuan ya. Dan ya semoga saja sih untuk aplikasi ini akan ditutup oleh OJK ya, biar yang pada punya pengajuan di aplikasi ini ya auto dapat jackpot. Dan ini untuk aplikasinya sebenarnya dia kode OTP-nya masih cukup asing ya. Ntar gue akan bahas untuk lebih lengkapnya. Nah oke, sebelum kita lanjut, kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Bijak. Dan untuk aplikasi ini masih baru banget, gue aja belum tahu aplikasi ini sebelumnya. Dan ya bahkan dengar namanya aja belum pernah dengar ya. Dan ini pengajuan pertama gua. Dan untuk kode OTP-nya ini adalah kalau nggak salah tadi kotak koin ya teman-teman. Nah untuk kotak koin itu cukup banyak juga saudaranya, tetapi gua lupa apa saja. Namun sepertinya ada mitra kredit ataupun ayo pinjam, dan Mobi Wallet juga mungkin masuk ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar lagi untuk salah satu untuk saudara-saudara lainnya, biar kita bisa gaskan bareng, siapa tahu bisa lumer lagi tuh cuy. Karena orang-orang yang rawat di aplikasi ini ataupun Galbay di aplikasi ini itu pada nyari untuk saudaranya ya.
karena juga untuk aplikasi ini masih tergolong baru, jadi belum banyak info terkait perawatan di aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Bijak, kredit pinjaman online tanpa deposit dari KSP Kaya Raya, dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK, dan ini bukan aplikasi KTA Kilat ya. Kalau KTA Kilat itu dia pinjol yang legal, namun ini dia masih ilegal dan belum terdaftar di OJK ya. Dan buat kalian yang pengen download, kalian bisa download melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun itu tergantung dari kalian ya, mau kalian ngajuin atau enggak, itu kembali lagi ke kalian. Ataupun mungkin kalian ingin mengincar undangan, ya terserah dari kalian ya. Pokoknya yang harus kalian ketahui bahwa jangan asal ngajuin juga di aplikasi ini, karena ini cukup mempunyai resiko ya. Dan untuk aplikasi ini dia mempunyai jumlah download 100.000 dengan rating 4,3 dengan ulasan 2.000. Sepintas untuk brosurnya ini lumayan menarik ya. Di sini dia katakan jumlah peminjaman hingga 2.100.000, tetapi kalau semua produknya 2.100.000 itu masih kalah jauh banget dengan pinjol-pinjol ilegal beranak lainnya. Apalagi ada yang dana bull itu kadang sampai dengan 8 juta dan mungkin pinjamku dan lain-lain. Namun ya jangan sampai termakan dengan pancingan dari pinjol-pinjol ilegal seperti ini, apalagi yang mengatakan informasi Anda kami yang menjaga. Karena untuk di pinjol ilegal itu kalau kalian galbay ataupun jatuh tempo, itu pasti akan langsung disebar data kalian ya. Nah, makanya buat yang mengajukan dengan menggunakan data kontak yang real, harap berhati-hati ya cuy. Kecuali memang kalian udah siap mental ya. Kalau bisa ya kontaknya diamanin dulu, namun jangan sampai kosong juga ya cuy. Soalnya tim auditnya itu bisa mengetahui ya. Dan lebih bagus sih kalau kalian mengisikan dengan kontak-kontak kalian sendiri. Soalnya itu ya, walaupun misalkan nantinya disebar, ya disebarnya ke kontak kalian juga ya, bukan ke orang lain ataupun ke kontak-kontak real kalian. Nah, di sini seperti biasa, karena aplikasinya ini ilegal, kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam agar bisa menjadikan bahan acuan, dan juga kalian bisa menjadikan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Nah, untuk aplikasi ini kita lihat untuk produknya. Di sini dia menawarkan mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 8 juta rupiah dengan periode peminjaman terpendek 91 hari hingga dengan 365 hari dengan suku bunganya dia katakan 14% per tahun. Nah, ini rendah banget sebenarnya cuy, dan bahkan mengalahkan pinjol-pinjol legal OJK. Namun ya ini namanya juga pinjol ilegal, pancingan doang ya cuy. Nggak ada tuh pinjol ilegal yang bunganya murah. Pastinya untuk bunganya cukup memberatkan dan mencekik banget ya. Nah, untuk di aplikasi ini syarat mengajukannya dia katakan harus warga negara Indonesia dan juga memiliki EKTP, memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi, dan juga memiliki penghasilan yang tetap. Untuk area layanannya, karena aplikasi ini ilegal, pastinya dia seluruh Indonesia. Berbeda halnya dengan pinjol-pinjol yang legal. Kalau pinjol yang legal itu jarang banget yang bisa seluruh Indonesia cuy, karena dia harus membuat kantor terlebih dahulu, dan juga mereka mempunyai DC lapangan ya. Jadi untuk pinjol legal memang agak sedikit ketat untuk lolosnya, tetapi murah banget ya. Nah, di sini lebih terkhusus buat kalian yang pengen galbay ataupun pengen rawat juga bisa. Tetapi kalau memang kalian nggak pengen galbay, mending ke pinjol legal OJK ya, karena ini cukup beresiko untuk meminjam di aplikasi ini. Nah, untuk di aplikasinya dia dirilis sejak 22 April 2021. Nah, makanya memang aplikasi ini masih baru banget, dan ya rata-rata belum banyak orang yang mengetahui untuk aplikasi ini ya. Dan kadang juga masih rada error. Jadi di aplikasi ini bisa mengajukan dengan menggunakan rekening yang berbeda ya. Tetapi nggak semuanya bisa lolos juga. Kadang juga ada yang langsung auto tanpa hitungan detik ya. Ya seperti contohnya gua kemarin mencoba menggunakan beda rekening, tetapi ya memang belum hoki juga sih cuy. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Bijak, dan untuk aplikasi ini memang masih jelek banget dari segi tampilan dan juga untuk aplikasinya. Jadi kalian di sini jangan berharap bisa mendapatkan seperti giveaway ataupun pemotongan, kupon dan lain-lain, karena memang ya aplikasinya masih burik ya cuy. Apalagi dia ini masih rada error. Jadi ya tampilannya hanya seperti gini doang, dan sini kalian bisa tekan dapatkan uang segera. Nah, untuk limit peminjamannya dia katakan 5 juta rupiah, dan di sini untuk proses peminjamannya
ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, informasi bank ya. Nah, untuk informasi bank di sini sebenarnya kalian bebas mau mengajukan dengan bank apapun, tetapi menurut info saat ini bahwa pencairan yang paling banyak yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Sebenarnya nggak banyak juga, tetapi untuk pencairannya paling cepat di Bank BRI dan juga Bank BNI. Kalau kalian nggak mempunyai gimana? Ya bisa masukkan rekening bank yang lain saja cuy ya. Dan untuk informasi identitasnya ya di sini kalian harus identifikasi wajah. Tapi yang kalian harus ketahui bahwa identifikasi wajahnya ini agak sedikit error cuy. Jadi walaupun misalkan foto bagian depan KTP kalian ataupun foto wajah di KTP kalian itu udah sama persis dengan di foto identifikasi wajah, itu kadang juga kita langsung di auto ya, karena kembali lagi seperti yang gua bilang, aplikasi ini masih rada error. Jadi kadang itu errornya menguntungkan kita karena bisa lolos dengan gampang banget. Kadang juga kita sudah mengisikan secara benar dan juga baik dari pengambilan identifikasi wajah ini, tetapi malah di auto cuy. Nah makanya memang ya kita nggak bisa menebak sih untuk di aplikasi ini. Dan untuk di identifikasi wajah nanti kalian akan diminta untuk hadap kiri, hadap kanan, buka mulut dan lain-lain ya. Setelah itu foto bagian depan KTP-nya. Nah di sini ada tips dari aplikasinya, foto KTP yang jelas akan meningkatkan tingkat persetujuan. Untuk proses goniknya gue belum tahu ya, apakah bisa digonik atau enggak. Apakah bisa mengajukan dengan KTP galbay dari saudara, kode OTP-nya kotak koin atau enggak. Soalnya belum banyak info juga, orang-orang juga pada belum tahu ya. Dan ya palingan untuk beberapa hari ke depan aplikasi ini akan langsung viral ya. Nah untuk nomor KTP-nya bisa kalian masukkan, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Selanjutnya di sini kalian bisa masukkan untuk informasi kontak darurat. Untuk informasi kontak daruratnya dia meminta untuk 2 ya. Di sini kalian bisa pilih hubungannya, yang pertama bisa orang tua. Namun setelah kalian pilih orang tua itu kalian akan diarahkan langsung ke kontak kalian. Jadi nggak seperti pinjol legal. Kalau pinjol ilegal kita masukkan secara manual. Kalau ini dia mengarahkan ke kontak. Walaupun memang lebih simpel, tetapi dia ini bisa mengakses kontak kita ya. Itu kelemahannya. Dan di sini untuk kontak darurat kedua bisa kalian pilih di sini mungkin saudara, namun di sini nggak mempunyai teman kerja atau lain-lain, jadi kalian bisa pilih saja. Setelah itu untuk informasi pribadinya. Nah untuk informasi pribadinya terbilang sangat simpel banget ya sebenarnya, ini hanya alasan meminjam. Nah ini bisa kalian pilih alasan meminjam apa, misalkan biaya kehidupan dan pekerjaan. Kemudian pekerjaan kalian apa, apakah pelajar, pengangguran. Dan seharusnya sih kalau kita pilih pengangguran itu nggak perlu mengisikan nama perusahaannya lagi. Coba kita pilih untuk wira swasta, masih diharuskan untuk memasukkan nama perusahaan. Kalau untuk pelajar apakah masih, ternyata masih. Kemudian untuk pengangguran kita coba lagi ya cuy. Dan ya berarti memang aplikasi ini masih agak sedikit sulit untuk lolos ya. Soalnya dari pengisian pekerjaannya kalau kita tuliskan pengangguran itu tetap dimintai untuk penghasilan per bulan dan juga nama perusahaan ya. Di sini kalian bisa masukkan saja, misalkan untuk kalian bekerja misalkan di Warkop Melati. Setelah itu penghasilan per bulannya di sini kalian tinggikan, karena ya ini untuk menambah skor kredit saja ya. Kalaupun misalkan kalian memasukkan slip gaji fake ya, itu harus sinkron dengan slip gaji kalian ya. Nah untuk tempat tinggal sekarang ini adalah tempat tinggal domisili ya, nggak masalah, berbeda dengan yang ada di KTP ya. Sini kalian misalkan tinggal di Jawa Barat. Setelah itu silakan mengisi alamat lengkap. Nah setelah semuanya sudah selesai, di sini kalian akan dimasukkan untuk informasi bank ya. Seperti biasa, kalau nggak mempunyai Bank BRI dan Bank BNI bisa kalian masukkan bank apapun. Dan untuk jam pencairannya, kalau nggak menumpuk pencairan itu langsung di ACC. Jadi kalian kalau memasukkan rekening itu lebih bagusnya kalau kalian memasukkan rekening yang mempunyai m-banking. Soalnya di aplikasi ini nggak ada informasi ataupun notifikasi bahwa kita di ACC ataupun kita di auto. Intinya kalau misalkan kalian sudah selesai mengajukan, itu cek saja rekening ataupun m-banking kalian 1 kali 24 jam. Kalau dalam rentan waktu 1 kali 24 jam itu nggak ada pencairan yang masuk, kalian tunggu lagi besoknya ya. Kalau sudah 2 hari nggak ada pencairan masuk, otomatis itu kalian
udah digantung ataupun di auto ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian digantung seperti itu, jangan ngajukan di produk yang kalian ngajukan tersebut ya. Kalian ganti produknya. Kecuali misalkan kalau kalian di auto, nah itu bisa kalian ngajukan di produk tersebut lagi ya. Kalau digantung itu otomatis nggak bisa cuy. Kalian harus menunggu apakah di ACC atau di auto ya. Dan saran gua kalau kalian mengajukan, perbanyak pengajuan kalian dalam satu produk, bukan dalam beberapa produk. Misalkan nih kalian mengajukan di produk solusi kita. Nah, itu kalian ngajukan di situ terus saja cuy ya. Kecuali kalau misalkan kalian digantung. Kalau digantung otomatis kalian harus pindah ke produk lainnya ya. Dan lebih bagus lagi kalau untuk amunisinya kalian perbarui ya. Misalkan dari pertama kalian di auto, amunisinya hanya KTP dan rekening. Di pengajuan kedua kalian tambah mungkin di slip gaji fake ataupun ID card fake dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang nggak mempunyai rawatan, jangan berkecil hati, karena memang untuk rawatan itu nggak menjamin kita bisa di ACC 100%. Kadang ada yang mempunyai rawatan juga masih di auto, kadang juga yang nggak mempunyai rawatan bisa di ACC, dan bahkan sebaliknya ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal KTA Bijak ini yang masih fresh banget. Jadi buat kalian yang masih sering di auto ya, otomatis kesempatan kalian besar banget, mumpung belum banyak orang yang mengetahui ya. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan juga support kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!